Jemaat silakan bangkit berdiri. Shalom, Bapak Ibu semuanya, salam damai sejahtera dimanapun Bapak Ibu berada. Hari ini kita bersyukur kembali kita bisa ibadah streaming bersama, khususnya saudara yang sedang mengikuti di rumah. Mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kebaktian kita pada pagi hari ini kita mulai dan alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Ketiganya Esa, turunlah atas kamu semua kasih karunia dan rahmat dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ayat pengantar kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 86 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Tuhan, Engkau Allah kami yang besar dan dahsyat. Tiada kata yang bisa lukiskan kebesaran-Mu. Kami rindu mengagungkan nama-Mu. Kami rindu memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Mari sama-sama menyembah Dia. Angkat suaramu, bermazmur bagi Dia. Naikkan pujian, karena begitu besarnya kasih-Nya bagi kita. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari katakan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. mari katakan, sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau, Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan. ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Engkau adalah Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus, ampuni kami. Kami yang sering mendukakan hati-Mu. Kami yang sering menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Ampuni kami. Layakan setiap kami ya Bapa. Karena kami percaya ya Tuhan, jika kami datang
Kami memohon ampun. Engkau akan menyucikan segala dosa-dosa kami. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Biarlah apa yang kami lakukan pada saat ini sungguh boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi kami pertaruhkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Berita anugerah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 51 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Kita masih tetap memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian. Kita bersatu dalam kasih-Nya. Jemaat dipersilakan duduk. Bersatu dalam kasih-Nya. Bersatu dalam kasih-Nya, bersatu dalam kasih-Nya. Roh kita bersatu dengan Roh Allah, bersatu dalam kasih-Nya. Kita bersama memuji, kita membagi kasih-Nya. Kita berpegang tangan dan bersaksi, bersatu dalam kasih-Nya. Bersatu dalam kasih-Nya. Bersatu dalam kasih-Nya, bersatu dalam kasih-Nya. Roh kita bersatu dengan Roh Allah, bersatu dalam kasih-Nya. Kita bersama memuji, kita membagi kasih-Nya. Kita berpegang tangan dan bersaksi, bersatu dalam kasih-Nya. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Stephen Tan. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah wabah virus corona ini, kita tetap percaya. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena Dia menggenggam kita dalam tangannya yang teguh. Ia melindungi jiwaku. Yesus Kristus, Juru Selamat yang ajaib.
ketiga anugerahnya diberikan setiap saat. Anugerahnya diberikan setiap saat, Roh-Nya penuhi hatiku. Bila ku diangkatnya, ku puji Dia, mulia bagi penebusku. Yang menggenggamku, Ia menggenggamku dalam tangan teguh. Ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku. Ya bimbingku sepanjang hidup. Ya bimbingku sepanjang hidup. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, salam damai sejahtera menyertai saudara dimanapun saudara berada. Pada pagi hari ini kita bersyukur, kita kembali bisa beribadah dan khususnya bagi Bapak Ibu yang sedang berada di rumah mengikuti ibadah streaming ini. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Sebelumnya kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Sebab itu ya Tuhan, berbicaralah dan sapalah hati kami ya Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Biarlah melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan, kami mendapatkan arahan, kami mendapatkan teguran, kami mendapatkan penghiburan dan penyertaan melalui firman-Mu. Tuhan, berbicaralah saat ini karena kami siap untuk mendengar. Urapilah hamba-Mu sehingga dia hanya menyampaikan apa yang Tuhan inginkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema kita pada hari ini adalah memperkuat pilar-pilar keluarga yang goyah. Mengingat bulan ini adalah bulan keluarga. Dasarnya tema ini kita ambil dari Amsal pasal 1 ayat yang ke-7 dan 8. Demikian juga pasalnya yang keempat ayat 1 sampai 4. Dilanjutkan Amsal 9 ayatnya yang ke-10. Mari kita membuka Alkitab kita, mari kita membacanya. Amsal 1 ayat 7 dan 8. Amsal 1 ayat 7 dan 8. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Kemudian Amsal 9 ayat yang ke-10. Mari kita baca sama-sama. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Bapak Ibu Saudara, masih ada satu bagian lagi yang kita baca di dalam pasal yang keempat. Di dalam pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mari kita memperhatikannya. Ayat yang pertama, Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku,
Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Berbahagialah saudara yang mendengarkan dan membaca firman Tuhan dan merenungkan dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu, tema kita memperkuat pilar-pilar keluarga. Memperkuat pilar-pilar keluarga. Bapak Peter F. Gonta baru saja menulis di medsos keprihatinannya yang amat sangat mengenai kondisi negara kita, khususnya dalam hal disiplin. Coba kita bisa lihat gambar berikut. Penerbangan baru saja dibuka, semua bawa surat keterangan sehat, semua membeli tiket, diharuskan membeli tiket PP, semua pakai masker, semua bawa surat tugas perusahaan. Tetapi perusahaan penerbangan tidak mengikuti maksimum 50% pengisian pesawat. Kemudian semua tidak disiplin dalam antrian, baik waktu check-in dan tidak menjaga jarak satu dengan yang lain. Semua peringatan seolah-olah diabaikan. Peter F. Gonta mengatakan inilah bangsa kita, inilah petugas bandara kita, inilah penegakan aturan. Pelaksanaannya asal-asalan, tidak disiplin saudara. Bapak Ibu, saya percaya banyak orang berkeinginan pandemi wabah COVID ini segera berakhir. Tetapi kenyataannya banyak orang juga yang tidak peduli terhadap peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Hidup sangat tidak disiplin. Hidup tidak peduli satu dengan yang lain. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, misalnya negara Taiwan, yang lokasinya begitu dekat dengan Tiongkok, pusat wabah hanya sekitar jarak 81 mil atau dikilometerkan 130,4 kilometer. Saudara, dalam 10 minggu merebak virus corona ini. Berarti hampir 2,5 bulan saudara. Taiwan positif corona bisa dipertahankan hanya 400 orang yang positif corona di dalam 2,5 bulan saudara. Apa kunci rahasianya? Kok negara ini bisa mencegah wabah ini dengan berhasil? Coba kita lihat video cuplikan berikut. Sementara itu Taiwan diketahui berhasil menghalau penyebaran wabah virus corona meski lokasi negara mereka hanya berjarak 81 mil atau sekitar 130,4 km dari pusat epicentrum virus corona atau COVID-19 di Tiongkok. Berdasarkan laman www.worldometers.info pada siang ini, pukul 12.57 waktu Indonesia Barat, hanya ada 52 kasus corona yang terjadi, 32 aktif, 20 sembuh, dan tidak ada kasus kematian yang terjadi. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari kota Taipei, Taiwan, kami telah terhubung dengan dokter warga negara Indonesia yang sedang bersekolah di Taiwan, Dr. Panji Utomo. Selamat sore waktu Indonesia, Pak Panji. Selamat sore. Ya, Pak Panji, langsung saja ini bagaimana Pak pantauan Bapak terkait situasi penanganan corona di Taiwan saat ini? Ya, di Taiwan ini semakin ketat ya, dia dari mulai Januari itu sudah mulai penanganan untuk virus corona ini mereka sudah sangat perhatian sekali. Ke sini walaupun peningkatan jumlah pasiennya juga tidak meningkat tajam, tapi mereka juga semakin ketat pemeriksaan suhu, pemeriksaan di setiap gedung-gedung yang ada ruang publiknya mereka menyiapkan petugas untuk memeriksa suhu masing-masing individu yang masuk dalam ruang-ruang publik tersebut. Lalu Pak Panji, ini 52 kasus corona yang terjadi, 32 aktif. Ini jumlah yang sangat sedikit jika dibandingkan atau kita lihat jarak atau letak negara Taiwan ini yang sangat berdekatan dengan Tiongkok. Lalu Pak Panji, ini bagaimana pemerintah Taiwan bisa menekan angka pasien positif virus corona di sana? Ya, kalau dari pengamatan saya ya, jadi Taiwan itu merupakan salah satu negara yang paling pertama yang menutup dari akses ke Wuhan ya. Dari bulan Januari sudah
mulai menutup aksesnya begitu ada kabar ada outbreak di Wuhan, mereka langsung menutup. Kemudian juga berikut menutup sesuai perkembangan penyakitnya, penyebarannya, mereka juga menutup akses ke Hong Kong, ke Korea Selatan, ke Macau, ke Iran, ke Korea Selatan. Dan kemudian juga dari pemerintah sendiri juga sangat agresif. Mereka memberi informasi hampir setiap hari itu 2 kali sehari mereka memberikan konferensi pers mengenai perkembangan dari virus corona ini. Kemudian mereka juga memberi blast message ke semua handphone. Jadi kita baik yang warga negara maupun yang bukan warga negara, kita menerima message di handphone kita apa aja cara-cara cuci tangan, cara-cara mendapatkan hand sanitizer, kemudian cara bagaimana kita di ruang publik seperti apa. Kita di dalam lift dihimbau untuk tidak banyak berbicara, kemudian sesering mungkin kita cuci tangan. Kemudian juga dari infrastruktur mereka membuat hampir di semua tempat sekarang selalu kita temukan hand sanitizer. Kita mau masuk masjid, mau sholat Jumat, kita sudah disediakan hand sanitizer. Kita mau masuk mall, ada hand sanitizer. Jadi di mana-mana sangat mudah mencari hand sanitizer. Kemudian masker juga dari pemerintah Taiwan juga. Mereka begitu ada kabar outbreak, mereka melarang untuk semua toko pengusaha untuk mengekspor masker untuk memastikan ketersediaan masker di dalam negara. Jadi memang terjadi keterbatasan kan. Orang pada saat awal-awal mereka panik, tapi pemerintah langsung menenangkan warganya, jangan panik, kita ada cukup. Mereka memastikan stok dari masker itu ada, harganya juga mereka tentukan, tidak boleh dinaikkan oleh penjual, dan bagi penjual tidak boleh mengekspor ke luar negeri Taiwan. Seperti itu. Oke, berarti memang langkah-langkah antisipasi yang dilakukan ini multi kebijakan begitu ya, baik dari kebijakan pencegahan dan juga logistik juga ada seperti itu ya. Multisektor, semuanya bekerja sama, ya. Iya. Lalu Pak Panji, ini langkah penanganan pemerintah Taiwan yang seperti Bapak sampaikan ini dipuji berbagai negara. Bisa Anda ceritakan lalu bagaimana langkah penanganan negara Taiwan terhadap pasien atau warga negaranya yang positif terinfeksi virus corona, Pak? Jadi mereka sangat agresif sekali, semua yang mereka curigai langsung di swab, mereka secara agresif mereka melakukan swab untuk pemeriksaan tersebut. Bahkan mereka jadi tidak di tracing semua yang positif tersebut sudah berkontak dengan siapa saja, dan semua yang kontak itu semuanya di swab. Jadi mereka mengambil sampel yang cukup banyak sehingga justru mereka takut kalau misalnya mereka tidak menemukan ada pasien corona yang tidak mereka temukan. Jadi mereka sebisa mungkin harus ketemu. Jadi dengan cara itu mereka melakukan sampling sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Jadi tidak diawasi selama 14 hari atau apa. Begitu mereka orang tersebut ada kontak terhadap pasien corona, langsung mereka swab. Seperti itu. Baik, lalu Pak Panji, ini berdasarkan pantauan Anda Pak, apakah ada aktivitas masyarakat di Taiwan yang dibatasi meskipun jumlah pasien positif corona di sana tergolong sedikit Pak? Aktivitas seperti biasa, cuman memang diberi himbauan oleh pemerintah tidak menghadiri seperti pertemuan-pertemuan yang skalanya besar, tapi kegiatan masih seperti biasa. Mall masih buka, kemudian restoran juga masih buka, kemudian seperti supermarket semua masih berjalan seperti biasa. Cuman memang pemeriksaan ketika memasuki ruangan-ruangan tersebut yang memiliki ruang-ruang publik itu ada petugas-petugas khusus yang memeriksa suhu dari setiap orang yang akan masuk. Sebagai contohnya saat ini saya sedang bekerja di rumah sakit. Semua pengunjung yang masuk ke dalam rumah sakit mereka menggunakan di setiap pintu masuk ada thermal body scanner. Kemudian untuk pengunjung yang tidak memiliki kepentingan, dalam arti kalau kami semua yang bekerja di dalam rumah sakit, kami semua punya name tag ID. Yang tidak punya name tag ID semuanya tidak boleh masuk. Kalau mereka butuh untuk harus masuk, mereka harus mengisi semua formulir. Ada pertanyaan mengenai riwayat perjalanan mereka, kemudian mereka juga diperiksa dalam beberapa stasiun. Ada stasiun untuk pengukuran suhu, kedua ada pengisian form untuk apa-apa saja yang untuk
menyingkirkan kemungkinan mereka terinfeksi corona seperti itu. Ya, Oke. cukup Lalu ya. Pak Panji terakhir. Cukup ya. Bapak Ibu, apa yang kita bisa belajar dari negara Taiwan? Apa kunci rahasia negara ini bisa mencegah wabah ini dengan berhasil, saudara? Kuncinya tidak lain selain kebijakan dan multidisiplin. Negara ini sudah antipasi baik dari masker, baik dari pelacakan tes virus yang sangat banyak, bahkan pelacakan orang yang berhubungan yang positif yang sangat ketat. Penerbangan dihentikan dan lain-lain. Sekali lagi, disiplin dan kerjasama pemerintah dan rakyat. Bayangkan 1 hari 2 kali pemerintah selalu SMS, selalu mengirim message yang termasuk ke HP setiap pribadi mengenai tidak diizinkan pertemuan dalam jumlah besar, pakai masker, pentingnya jaga jarak, pentingnya cuci tangan, pentingnya minum vitamin yang sehat. Bahkan saudara, yang unik adalah pelaporan tentang wilayah-wilayah di mana terpapar virus corona. Jadi orangnya tidak disebutkan, identitasnya tidak disebutkan, tapi wilayahnya. Jadi kalau saudara masuk satu wilayah, ada orang yang terpapar, di sana sudah menunjukkan, saudara jangan masuk daerah itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, sampai hari ini Taiwan tidak melakukan lockdown, Bapak Ibu. Saudara, semua kegiatan masih berlangsung. Sekolah, kuliah, toko, bisnis tetap jalan. Saudara, keberhasilan ini karena kesadaran, disiplin yang tinggi, taat aturan, dan kerjasama. Menjadi pertanyaan kita bersama, mengapa disiplin dan kerjasama sulit dilakukan? Mengapa disiplin dan kerjasama itu begitu sulit dilakukan? Padahal disiplin is the bridge between goals dan accomplishment. Artinya apa? Jembatan menuju sasaran dan penyelesaian. Saudara, disiplin bagaimana memberikan sumbangsi kita mengubah pola hidup kita. Sehingga negara dan bangsa kita bisa berhasil mengatasi pandemi kali ini. Bapak Ibu, yang pertama, apa yang harus kita perkuat? Keluarga merupakan tempat menanamkan disiplin yang harus kita perkuat. Saudara, keluarga merupakan tempat menanamkan disiplin. Amsal 1 ayat 8 mengatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu." Bapak Ibu, Tuhan menempatkan keluarga dalam posisi yang sangat strategis dan penting untuk menanamkan disiplin. Di dalam rumah tangga, suami istri bukan hanya saling mencintai dan menumbuhkan kasih bersama yang menjadi dasar hubungan suami istri, bukan hanya kasih manusia yang egois dan mementingkan diri. Tetapi dasar hubungan suami istri adalah kasih agape, kasih Allah yang di dalam mengandung kebenaran, kerelaan berkorban, keadilan, dan kekudusan yang mengikat kasih suami istri. Bapak, Ibu, dan Saudara, Rasul Paulus dalam penjabaran kasih di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7 mengatakan begini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membangkangkan diri dan tidak sombong. Kasih tidak melakukan tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara, kasih bukan hanya menuntut melakukan yang baik dan benar. Tetapi kasih juga prihatin. Kasih juga tidak bersuka cita, bersedih karena ketidakadilan atau ketidakbenaran. Kasih yang sejati tidak membiarkan sesuatu atau seseorang terus berada dalam kondisi hidup asal-asalan. Tidak sesuai dengan rencana dan tujuan penciptaan Tuhan atas hidupnya. Saudara, sebab itu Tuhan mulai menanamkan rencana, tujuan dan pembentukannya di dalam keluarga. Saudara, keluarga bertanggung jawab atas pembentukan kerohanian, karakter,
mentalitas dan perilaku anggota keluarga yang kelak Bapak Ibu menentukan perilaku seseorang di dalam masyarakat. Dalam mengajarkan prinsip kasih, keadilan, kebenaran, dan kesucian, diperlukan satu tindakan disiplin yang terus menerus. Ketaatan kepada firman berulang-ulang kalau kita perhatikan di dalam kitab Hikmat, kitab Amsal. Mari kita kembali perhatikan. Saudara, jadi disiplin ini ditanamkan dari usia dini sampai dewasa. Dan berkali-kali di dalam firman Tuhan ditegaskan. Dalam Amsal yang kita baca tadi. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Saudara, kalau kita perhatikan kata mendidik di sini di dalam bahasa Ibrani dipakai kata Ibrani musar. Bisa diterjemahkan teguran, bisa diterjemahkan koreksi, tetapi lebih tepat pengertiannya mendisiplin, mendidik dengan ajaran atau menekankan pengajaran doktrin. Bapak Ibu, kalau hari ini gara-gara COVID-19 semua harus kembali ke rumah, bekerja dari rumah, rapat meeting dari rumah, belajar studi dari rumah. Banyak kaum bapak merasa kesal. Masa ngajar anak itu tugas saya? Kan itu tugas guru, itu kan tugas dosennya. Masa masalah Quran yang anak harus saya, harus saudara yang ajar dan didik? Kan sudah ada gereja, sudah ada hamba Tuhan, pendeta, guru Injil yang melakukannya. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kita, menegaskan dengan jelas tugas itu dipercayakan kepada Anda yang menjadi seorang ayah. Amsal 4 ayat 1 mengatakan begini. Tadi yang kita sudah baca bersama, Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah. Perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Ayat ketiga, ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari, ayahku katanya kepadaku. Biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Bapak Ibu, ternyata ajaran, didikan seorang ayah begitu luar biasa. Amsal sampai memberikan alasan. Kenapa sebagai seorang anak kita harus perhatikan pengajaran, disiplin dari ayah. Alasannya, ilmu yang terbaik itu bisa diberikan oleh seorang ayah. Bersyukurlah kalau saudara masih punya seorang ayah. Belajarlah banyak dari dia. Hormatilah dia. Amsal lanjutkan. Perhatikanlah ajarannya. Peganglah petunjuknya. Kalau kita pegang bisa dijadikan sandaran untuk hidup saudara. Bapak Ibu, banyak kesaksian pabrik perusahaan yang sukses hari ini. Rumah makan yang top menjadi besar hari ini. Tidak lepas dari tangan seorang ayah. Semua racikan, semua formula, semua resep itu warisan sang ayah yang ajarkan Bapak Ibu. Yang hari ini masih dipertahankan dan memberikan kesuksesan. Jadi Bapak Ibu, berkat dari COVID-19 ini menempatkan kembali ayah kembali ke rumah, mengajarkan, menanamkan kembali apa yang harus ditanam pada anak. Sudah terlalu lama kita melepaskan hak kita mengajar dan mendidik anak kita dengan baik. Banyak tugas bapak diserahkan ke ibu. Sedangkan seorang ibu sudah stres dengan banyaknya tugas
rumah tangga. Jadi akhirnya saling tolak menolak. Akhirnya anak-anak ditelantarkan Bapak Ibu. Apa yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita? Yang kedua Bapak Ibu, yang harus kita perkuat. Perkuat pilar keluarga yang takut akan Tuhan. Perkuat pilar keluarga yang takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak Ibu, apa sih perbedaannya antara pengetahuan dan hikmat? Apa sih bedanya? Ada perbedaan tidak? Pengetahuan diidentikan dengan penguasaan informasi yang tepat. Sedangkan hikmat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan informasi itu secara tepat, waktu dan cara yang tepat. Jadi ada bedanya. Hikmat berbeda dengan pengetahuan. Pada zaman Yunani, filsuf Archimedes. Saudara, filsuf Archimedes ketika dia berendam, badannya tanpa sadar mengapung di atas air. Ketika di atas air dia berendam, dia rasakan loh kok badan saya mengapung. Kemudian akhirnya dia menemukan hukum Archimedes itu Bapak Ibu. Saudara, itu namanya pengetahuan. Tetapi Wright bersaudara, orang pertama yang membuat pesawat terbang yang berton-ton beratnya Bapak Ibu bisa mengapung di udara. Itu disebut hikmat. Wright bersaudara tahu bagaimana menggunakan hukum Archimedes menjadikan pesawat itu bisa terbang di udara. Orang yang berhikmat tahu dirinya terbatas, tetapi tahu menggunakan keterbatasan dirinya menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Contohnya, mungkin seorang hakim-hakim yang tidak kita kenal di dalam perjanjian lama, Ehud. Dia memiliki kondisi fisik kidal. Ya, saya juga seorang kidal Bapak Ibu. Ehud seorang yang kidal, tetapi kekurangannya dapat dipakai mengalahkan Raja Moab. Dan dia menjadi hakim besar dalam kitab Hakim Bapak Ibu. Alkitab membuka banyak rahasia hikmat kepada kita. Hikmat ada kaitannya dengan takut akan Tuhan. Jadi hikmat tidak semata-mata itu bicara secara rasio soal kecerdasan, tetapi soal hati, soal keadaan rohani kita. Hal-hal rohani tidak bisa dicari, tidak bisa ditemukan dari dunia ini. Hikmat hanya bisa ditemukan di dalam Allah kita, di dalam Dia. Sehingga Amsal 9 ayat 10 menegaskan kembali, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Saudara, apa makna pengertian takut akan Tuhan? Apa sih maknanya takut akan Tuhan? Saudara, paling tidak ada dua, saudara. Yang pertama, saudara, hikmat takut akan Tuhan. Yang pertama, takut akan Tuhan membuat kita tidak berbuat dosa. Kita tidak berbuat dosa Bapak Ibu. Dan menjauhi kejahatan. Saudara bisa baca di dalam Keluaran 20 ayat 20. Atau di dalam Ayub 1 ayat 8. Kedua, takut akan Tuhan dikaitkan dengan pengenalan. Pengenalan yang terus menerus akan Allah kita. Itu sudah dicatat dalam Amsal 9 ayat 10. Seberapa banyak, seberapa dalam, seberapa jauh saudara mengenal kebesaran, keagungan, kemampuan dan kuasa Allah kita yang membuat saudara kagum, hormat akan Dia. Saudara, pengenalan akan Allah yang benar akan menjadikan seseorang makin berhikmat. Paulus dulunya sudah sangat terdidik, penuh dengan pengetahuan.
Dikatakan dia dari golongan Farisi, mengenal Taurat sejak kecil. Tetapi aneh, kontradiksi, perbuatannya sangat jahat, hatinya sangat jahat, mengejar, membunuh orang-orang Kristen, bukan? Tetapi sejak Paulus bertobat, Tuhan menampakkan dirinya di Damsyik, membawa pengenalan yang benar kepada Allah, menghasilkan hikmat dalam keputusan hidupnya. Mari kita lihat satu perkataan hikmat yang diucapkan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, siapa yang rela melepaskan segala-galanya? Kecuali kalau dia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, baru rela lepaskan segala-galanya. Dan ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Apa Rasul Paulus tidak bisa hitung untung dan rugi? Saudara, Rasul Paulus bisa hitung. Tapi yang dilihat, dulunya yang dilihat hanya kebutuhan jasmani. Kepuasan jasmani yang bernilai sementara. Kemudian hanya Kristus yang membuka matanya. Melihat nilai kekekalan yang nilainya tak terhingga. Saudara, hanya kematian dan kebangkitan Kristus yang menyadarkan Paulus bahwa dosa berusaha menukarkan, mengganti yang ada di tangan engkau dan saya. Kekekalan yang nilainya tak terhingga, menukarnya dengan yang sementara. Berapa banyak kita yang sadar menukarkan yang kekal dengan yang sementara. Misalnya yang sederhana saja. Bapak Ibu, hari ini pagi sampai siang mungkin hanya durasi 1,5 jam. Saudara mengikuti streaming? Saudara mengutamakan ibadah saat ini? Atau saudara justru mengerjakan sesuatu yang lain? Padahal 1 minggu 7 kali 24 jam. Saudara hanya menyisihkan 1,5 jam. Itu pun saudara hanya menerima duduk saja. Tidak dituntut yang lebih berat dari itu. 1,5 jam merupakan pengisian hidup yang kekal. Saudara, kenapa kita menggantikan dengan kesibukan-kesibukan yang lain? Tanpa sadar, makin lama kita meninggalkan Kristus. Maka tidak heran, hikmat Kristus juga meninggalkan kita. Semakin lama kita hidup tanpa hikmat Kristus yang menopang saudara dan saya, hidup makin beresiko. Keputusan-keputusan yang kita ambil pasti keliru, berbahaya dan fatal, Bapak Ibu. Apalagi dalam situasi saat ini. Kita makin bingung, diombang-ambingkan dengan situasi yang ada. Saudara, yang ketiga, Bapak Ibu, apalagi yang harus kita perkuat? Tadi kita sudah mengatakan perkuat disiplin, dimulai di dalam keluarga. Yang kedua, perkuat iman, perkuat kepercayaan setiap pribadi di dalam keluarga, bukan? Yang ketiga, apa yang harus kita perkuat? Pilar ekonomi keluarga akan dihancurkan, Bapak Ibu. Saudara, sehingga kita harus perkuat itu, Bapak Ibu. Saudara, kalau mengikuti perkembangan sikon yang ada, apa dampak yang paling besar dari wabah COVID-19? Apa sih dampaknya? Ada 2 bidang, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bidang kesehatan. Yang kedua adalah bidang ekonomi. 2 bidang sama-sama penting. Kalau Bapak Ibu tanya kepada saya, Pak, mana yang paling penting?
Yang mana yang harus diutamakan? Saudara, sulit menjawabnya. Dua bidang sama-sama penting. Dua bidang perlu diselamatkan. Tapi pertanyaannya mana yang harus diutamakan Bapak Ibu? Negara Inggris setelah berbulan-bulan lockdown Bapak Ibu, mulai sadar, aduh peran dengan COVID-19 ini tidak tahu kapan selesai. Peran dengan COVID-19 tidak tahu kapan berakhir. Ibaratnya makan buah si malakama. Saudara, lockdown terus, yang hancur bukan hanya kesehatan, tetapi ekonomi. Pabrik kalau tidak produksi, tutup terus. Ada ribuan karyawan PHK Bapak Ibu. Lalu akan timbul masalah yang berat yang lain. Masalah sosial, masalah ekonomi yang jauh lebih berat. Sehingga Perdana Menteri Inggris yang baru sembuh dari corona. Saudara, dia tampil ke depan. Cepat-cepat dia tahu ini urgent sekali. Ini bahaya sekali. Dia baru sembuh, dia mengatakan Inggris Raya sudah siapkan dana 2.000 triliun untuk antipasi ekonomi yang porak-poranda Bapak Ibu. Bapak Ibu, kondisi yang sama di negara kita juga ketika hadapi PSBB. Sejak bulan April yang kena PHK sudah 2 juta orang Bapak Ibu. Pemerintah sudah pinjam dana talanan 1.500 triliun Bapak Ibu. Asosiasi Pengusaha Indo sudah berteriak, kalau terpaksa kami hanya bisa bertahan sampai bulan Juni. Setelah itu bangkrut kalau kita tidak buka Bapak Ibu. Pilih mana? Menyelamatkan jiwa atau menyelamatkan ekonomi saudara. Dampaknya dua-dua juga mematikan. Saudara yang tidak makan habis saudara. Sehingga tidak heran ada keputusan yang berbeda-beda yang terus terjadi. Sebentar PSBB, tidak lama kemudian Menhub sudah buka penerbangan. Segala transportasi domestik dibuka kembali saudara. Saudara, memang dibutuhkan bukan saja kepandaian, tetapi hikmat dari Allah di dalam membuat keputusan bagi kita semua. Kembali kepada kita. Bagaimana kita mempersiapkan keluarga menghadapi krisis hari ini. Saudara, ada beberapa tips di dalam seminar yang selalu dibicarakan, didiskusikan. Kalau boleh saya rangkum, yang pertama, keluarga Kristen harus bersatu. Keluarga Kristen harus rukun, harus damai, harus bersatu. Kalau kamu punya 10 saudara, ada 4 yang lagi kesusahan. Masih ada 6 yang bisa cover, yang bisa tolong. Tetapi persoalannya, keluarga bersatu atau tidak. Saudara, bukankah Galatia 6 ayat 2 mengatakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Yang berkelebihan harus membantu yang berkekurangan. Saudara yang sudah dibantu, sudah sehat, sudah kuat, harus membantu lagi saudara lain dalam keluarga yang lemah Bapak Ibu. Baru itulah kiat kita bisa bertahan. Yang kedua, harus punya kreativitas menciptakan pekerjaan dan peluang baru yang lain. Tetap bekerja dengan rajin dan jujur. Jangan kurangi produktivitas dalam situasi pandemi hari ini. Yang ketiga, tetap harus hidup berjaga-jaga. Saudara dan saya hidup berjaga-jaga dan berdoa. Situasi ke depan makin terbuka penyebaran virus. Peraturan dan hukum makin tidak peduli saudara.
makin tidak dipatuhi. Kita yang harus sadar dan disiplin menjaga kesehatan kita sendiri. Keselamatan kita tidak mungkin dititipkan kepada orang lain untuk menjaganya, bukan. Saudara, bagaimana kita menjaga dan mempertahankan keluarga kita, ekonomi keluarga kita pada saat ini? Yang keempat, saudara, gereja harus lebih kreatif, inovatif dalam menawarkan pelayanan yang ada. Karena kebutuhan dan tekanan hidup jemaat yang makin kompleks, Bapak Ibu. Gereja-gereja yang inovatif banyak melakukan lokakarya, pelatihan, usaha kecil sampai menengah saat ini, Bapak Ibu. Mempersiapkan jemaat. Ada peluang, ada sesuatu yang lain yang bisa dikerjakan. Tuhan mengatakan selama hari masih siang kita bekerja. Jangan malam sudah terlambat, Bapak Ibu. Yang kelima, pengenalan dan hubungan kita dengan Kristus harus makin hari makin mendalam, Bapak Ibu. Supaya kita tahu apa sih kehendaknya. Supaya kita tahu dalam perubahan situasi yang ada, apa rencana Tuhan atas hidup saya. Kita dengan kerendahan hati mohon hikmat, apa yang harus diutamakan, apa yang harus dikerjakan. Kalau 5 hal ini ada dalam kehidupan kita, kita baru sanggup menghadapi kehancuran ekonomi yang melanda keluarga kita. Kiranya Tuhan menolong menguatkan pilar-pilar yang Tuhan sudah tempatkan di dalam kehidupan saudara dengan saya. Tuhan Yesus menolong, mengasihi, dan melindungi saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sabda Tuhan sudah berhenti. Tapi biarlah kasih kemurahan Tuhan akan menyertai, akan menolong, akan mengisi hidup kami. Memberikan hikmat kepada kami. Apa yang harus kami perkuat. Khususnya dalam kehidupan berumah tangga. Tuhan sertai kami ya Tuhan. Tolong setiap kami. Bagaimana bisa hidup disiplin. Bagaimana bisa punya hati yang takut akan Tuhan. Karena itulah sumber hikmat di dalam hidup kami. Bagaimana kami memperkuat ekonomi rumah tangga. Di tengah terpaan badai COVID-19 ini. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah beribadah. Yang sudah mendengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan persiapkan hati masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya kita mohon Tuhan mengampuni kita dan juga kita berdoa untuk kehidupan setiap umat Tuhan yang berada di rumah, pekerjaan maupun juga bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih bila kami masih boleh hidup hari ini.
Terima kasih kesempatan di mana kami boleh selalu belajar kepada firman-Mu. Namun kami sadar ya Tuhan, dalam kehidupan kami setiap saat kami menyadari ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Jika kami hidup selama ini ya Tuhan tidak mengutamakan Engkau dalam hati kami, ampuni kami ya Tuhan. Jika selama ini mungkin kami menjadi sombong, kami mengandalkan kekuatan yang ada dalam diri kami, ampuni kami juga ya Tuhan. Jika ada banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan, yang telah menyakiti orang-orang sekitar kami, Tuhan ampuni kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang penuh kasih memberikan kesempatan kami boleh datang kembali di hadapan-Mu, mengaku dosa. Dan terima kasih Tuhan, biar kesempatan ini kami gunakan dengan baik untuk membawa kami kembali menuju jalan yang benar. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap firman Tuhan yang kami belajar selama ini, baik selama kami berada di rumah-rumah, biar kami boleh gunakan dengan baik dan kami boleh praktekkan. Tuhan tolong kami selama kesempatan kami berada di rumah, kami boleh gunakan dengan baik, terlebih bersama dengan keluarga kami yang mungkin selama ini telah hilang ya Tuhan. Kami tidak punya waktu kebersamaan, bahkan komunikasi satu dengan yang lain pun mungkin terbatas. Tetapi biar melalui ya Tuhan berada di rumah-rumah selama ini, biar kami gunakan dengan baik, kami boleh menjalin kebersamaan. Jika ada selama ini hubungan yang retak, boleh dipulihkan kembali. Tuhan berikanlah kasih dan pengampunan boleh hadir kembali dalam keluarga yang telah jauh, yang tidak lagi dekat. Baik hubungan mungkin suami istri, hubungan orang tua dan anak, saudara dengan saudara, mertua dan menantu, bahkan juga yang lain. Tuhan tolong kami supaya kami boleh maju dan bertumbuh bersama di dalam Dikau. Dan kami pun Tuhan tolong setiap umat-Mu di tengah kondisi COVID yang ada. Ada yang mungkin sedang mengalami kesulitan dalam ekonomi, usaha. Tuhan kasihani, curahkan hikmat kepada para pengusaha di dalam menangani krisis ekonomi ataupun juga COVID-19 ini, supaya mereka boleh mengambil keputusan yang benar. Demikian juga untuk para karyawan yang kena PHK ataupun juga yang sedang membutuhkan pertolongan. Biar Tuhan cukupkan apa yang mereka perlukan. Gerakan hati umat-Mu boleh bersama-sama mengambil bagian mendukung mereka yang sedang memerlukannya. Kami berdoa juga menyerahkan dalam tangan-Mu ya Bapa untuk bangsa Indonesia yang saat ini memerlukan belas kasihan Tuhan. Berikan hikmat dan bijaksana kepada Presiden berserta dengan menteri, para gubernur, wali kota dan semuanya, supaya mereka mengambil tindakan yang tepat di dalam menangani virus corona ini. Berikan juga perlindungan kepada mereka, berikan tubuh yang sehat, kekuatan kepada para dokter dan juga para medis yang menangani para pasien. Tuhan kasihani, pulihkan bangsa kami sehingga ya Tuhan COVID ini boleh cepat tertangani dan umat-Mu boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Dan kami serahkan sekali lagi masa depan negara kami dan anak-anak yang juga studi online di rumah-rumah. Tuhan juga berikan kekuatan tetap bisa menjalankan tugas mereka dengan baik dan juga berikan penghiburan, semangat belajar. Dan kami menyadari ya Tuhan, mungkin ada banyak yang sedang lelah, mengalami kebosanan berada di rumah dan sebagainya. Tetapi biar Tuhan menolong mereka, memberikan kekuatan kepada mereka menjalani apa yang harus dilakukan dalam menangani COVID-19 ini. Terutama mereka akan mudik pulang ke kampung halaman masing-masing saat ini. Tuhan berikan kepada mereka juga punya hati yang taat dan tunduk kepada peraturan pemerintah. Dan tolong juga supaya mereka yang telah pulang ke kampung bisa menjaga diri dengan baik sehingga COVID ini tidak berjalan dengan lebih lama lagi, tapi boleh cepat diatasi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi yang ingin memberikan persembahan dapat melalui transfer pada rekening gereja ataupun dapat membawa persembahan tersebut di gereja. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian. Tak hentinya ku puji Dia.
dan anugerahnya melimpah, ku bernaung dalamnya. Ku melihat senyum wajahnya, tak henti ku puji Dia. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Tak lama lagi Ia akan datang, akan ku menyambutnya, dan ku kan dijemput ke surga, bertata bersamanya. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku Yesus, Yesus, puji Dia. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji tak henti ku puji Dia, tak henti ku puji Dia. Bapa kami di surga, terima kasih saat ini kami mau ucap syukur atas segala penyertaan-Mu, segala berkat-Mu sepanjang minggu ini. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau kuduskan, pakailah persembahan ini untuk memperlebar kerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan ini, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk dalam doksologi. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, oh selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari tenangkan hati kita di hadapan-Nya dan setiap kita pulang dengan membawa berkat-Nya. Kasih kemurahan dari Allah Bapa yang tiada taranya, keselamatan dan penebusan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penyertaan dari Allah Roh Kudus akan turun menyertai saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan kita akan mendengarkan warta jemaat kita pada minggu ini. Pada hari Kamis tanggal 21 Mei akan diadakan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus pada pukul 9.30 melalui video streaming.
Kiranya jemaat dapat mengikuti ibadah video streaming tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Dan untuk laporan keuangan persembahan kas umum, perpuluhan dan persembahan 1000 maupun ibadah RGT, kita dapat melihat pada laporan jemaat di setiap akhir bulan. Dan untuk yang bertugas pada minggu depan dalam ibadah kenaikan video streaming, kita dapat lihat di grup WA kita dan dapat mempersiapkan diri sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun dalam minggu ini. Demikian warta jemaat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.